La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Allahumma jalla min khairi awanihim wa atba'ihim wa ansarihim wa syi'atihim wa junudihim wa hizbihim warzuqna syahadata baina aydihim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana saya tidak mengatakan kalau aktsaru ahlil jannah an-nisa, kebanyakan penghuni surga itu perempuan. Karena ke kiri saya lihat perempuan, ke kanan saya lihat perempuan, di tengah-tengah juga perempuan semua. Masya Allah ya, kebanyakan penghuni surga itu perempuan. Alhamdulillah. Bapak-bapak gimana? Bapak-bapak sudah cukup dan ridho menjadi para penjaga pintu surga, yang bersender di depan, di belakang, atau bapak-bapak itu cukup bagi mereka emperan surga, halaman surga. Kebanyakan di luar, yang di dalam alhamdulillah ibu-ibu semua. Kebanyakan itu ibu-ibu. Ibu dan bapak rahimakumullah, kadar kita duduk di tempat ini sungguh nikmat yang teramat besarnya. Ibu dan bapak pasti saya sebutkan ayat ini langsung akan melanjutkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lain syakartum walain kafartum. Masya Allah. Makanya penghuni surga kebanyakan, kalau kalian bersyukur aku akan tambah nikmat. Sekarang syukur atas nikmat yang bagaimana yang dimaksud? Apakah nikmat tadi alhamdulillah kita dapat tumpeng, makan, kenyang, tidur, nyaman. Syukur atas nikmat yang bagaimana? Yang kalau kita bersyukur Tuhan akan tambah nikmat itu. Tapi kalau kita kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Ta'ala. Sebetulnya inna azabil lasyadid, yang menunjukkan azab Tuhan itu keras, pedih, berat. Apapun yang mungkin kita rasakan, karena kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, ibu dan bapak, apa nikmat yang paling utama yang Allah Ta'ala karuniakan pada kita? Tadi pagi di Madrasah Sajadiyah saya sampaikan, bulan yang lalu kita syukuran memperingati berapa tahun kemerdekaan kita? 80 tahun kemerdekaan kita. Dan yang syukuran 80 tahun kemerdekaan hanya orang-orang Indonesia. Hanya orang Indonesia yang syukuran. Kenapa? Karena kita terlepas dari penjajahan Belanda 80 tahun. Hanya orang Indonesia yang syukuran 17 Agustus. Apa orang Malaysia syukuran 17 Agustus? Tidak. Orang Singapura? Tidak. Orang mana lagi? Tidak. Yang syukuran Agustusan di seluruh alam semesta ini hanya orang Indonesia. Dan itu diperingati meriah, alhamdulillah, dari Sabang sampai Merauke. Acaranya macam-macam. Kalau ditanya kenapa acara itu semua, kita akan berkata lain syakartum la azidannakum. Karena kita merdeka dan kita mesti mensyukuri nikmat. Kalau kita syukur, Tuhan akan tambah nikmat itu. Kemerdekaan kita hanya disyukuri oleh bangsa kita. Orang Belanda kira-kira syukuran tidak Agustusan.
Tidak, syukuran mungkin karena mereka pulang ke tanah air mereka. Dan kalau kita tanyakan acara apa, nikmat apa yang mensyukurinya, itu bukan hanya orang Indonesia, bukan hanya bahkan orang Islam saja. Ada nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan bukan hanya untuk bangsa Indonesia, bukan hanya untuk orang Islam saja, bukan hanya untuk umat manusia saja, tapi ini nikmat dikaruniakan untuk alam semesta seluruhnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak utus engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali menjadi rahmat, menjadi nikmat, menjadi karunia untuk alam semesta seluruhnya. Tolong nanti jangan disalahpahami. Nanti disalahpahaminya begini, jadi berita di media sosial, kata Ustadz ini lebih diperingati daripada 17 Agustusan katanya. Tolong jangan di framing seperti itu. Tetapi ini nikmat yang sebelum 17 Agustusan ada tidak orang Indonesia yang syukuran Agustusan? Tidak ada. Sementara nikmat Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini diperingati bukan hanya oleh orang Indonesia, bukan hanya oleh bangsa-bangsa lain, bukan hanya oleh umat manusia, tapi alam semesta seluruhnya, dan melintas waktu dan masa. Yang syukuran Maulidan ini dari dulu juga ada, bahkan sejak zaman sebelum Kanjeng Nabi